Guru. Hai pandai besi, apakah kau punya besi yang bagus? Guru mau menempa apa? Tongkat biksu dan pisau peraturan. Aku tidak tahu apa kau punya besi kualitas terbaik. Ya, aku punya. Berapa berat yang kau mau untuk tongkat dan pisaunya? Zishen, seberapa berat dan besar kau menginginkannya? Aku hadiahkan untukmu. Apa? Yang mulia mau menempa dan menghadiahkannya padaku? Kalau begitu tempa untukku 150 kilo. Sangat berat, Guru. Aku bisa menempa tanpa ragu. Tapi kau sanggup dengan berat itu? Bahkan yang terberat para prajurit sekitar 40. Apa? Apa aku kalah dari para prajurit itu? Tapi mereka juga cuma manusia. Aku pikir yang 20 atau 25 kilo sudah akan sangat berat. Kalau begitu seperti yang baru kau sebutkan, tempa untukku yang 40 kilo juga. Akan kusimpan untuk mencukur janggut dan menggundul kepalaku. Terlalu berat tidak enak dipegang, terlalu besar tidak enak dilihat. Aku pikir lebih baik tempa 31 kilo, tongkat yang dipoles dengan air. Kalau kau tak sanggup menggunakannya, jangan salahkan aku. Yang mulia, jangan khawatir. Aku akan pakai besi kualitas terbaik dan akan kutempa di sini. Hai pandai besi, berapa perak untuk dua benda ini? Tanpa tawar-menawar, hanya 5 tael perak. Baik, ini 5 tael. Kalau kerjanya bagus, ada hadiah ya. Baik, ambil besi bagusnya. Zishen, aku masih punya sedikit uang. Ayo, kita beli beberapa gelas. Yang mulia ini bagus, ayo, ayo. Bos, cepat. Seorang biksu yang lewat, aku minta segelas anggur di tempatmu. Guru, dari mana asalmu? Aku biksu keliling. Aku lewat sini dalam perjalanan ziarahku dan minta seteguk anggur di tempatmu. Guru, kalau kau biksu dari kuil Wutai, aku tidak berani menjual anggur padamu. Bukan, cepat tuang anggurnya. Berapa banyak kau mau? Tak masalah, sajikan di mangkuk besar. Kalau ada daging, potong 2 piring lagi. Tadinya ada daging sapi tapi sudah habis terjual. Bos, kau punya panci daging lezat. Kenapa tidak kau jual padaku? Dan tumbuk sedikit bawang putih untukku. Setelah selesai makan dan minum, aku akan minta lagi. Bos, siapkan untukku secangkir teh bening dan semangkuk mie vegetarian. Baik, sekarang juga. Tongkat dan pisau Anda sudah siap. Baik, biar kulihat. Baik, pergi ambil tongkat gurunya. Lihat pisaunya. Pelan-pelan. Zishen, hari ini akan kuajarkan teknik tongkat lain padamu. Perhatikan dulu.
Hai. Hebat sekali kemahirannya. Teknik sesepuh luar biasa. Oh iya. Jadi yang mulia adalah orang yang hebat. Terima hormatku. Zishen, bangunlah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ikuti aku. Oh iya. Hari ini mataku benar-benar terbuka. Silakan guru minum teh. Zishen, aku punya 3 murid. Satu bernama Lu, si unicorn, ada di selatan. Yang lain di ibu kota bernama Lin, si macan tutul. Dia pelatih pengawal kekaisaran. Dan satu lagi bernama Wen. Dia pemimpin di utara. Kemahiran menunggang kudanya tak tertandingi. Aku mengajarimu teknik tongkat ini, supaya kau bisa jadi nomor 1 dalam pertarungan darat. Murid ini berterima kasih, guru. Kedepannya, jangan biarkan orang tahu tentang aku. Zishen akan mengingatnya. Sebelum aku ditahbiskan menjadi biksu. Saat seusiamu dulu. Aku juga punya watak yang sama sepertimu. Hai. Zishen. Di sini aku menyiapkan seperangkat pakaian untukmu. Sepasang sepatu dan 10 tael perak. Guru, kau memberi aku barang-barang ini apa untuk mengusirku? Zishen, terakhir kali kau mabuk dan membuat keributan di aula biara. Itu tidak sengaja. Kali ini kau mabuk lagi? Menghancurkan Raja Langit dan Paviliun, membuat keributan di aula dan lapangan pemilihan Buddha. Dosamu tidak ringan. Selain itu, kau melukai beberapa tamu. Menabiskanku menjadi biksu di sini. Itu untuk tempat yang tenang. Apa yang kau lakukan tidak baik. Sebagai guru, jelas aku tak bisa membiarkanmu tinggal. Ini ada surat. Pergi ke tempat lain untuk menetap. Hai. Aku baru saja menemukan guru yang baik. Dan aku sudah harus pergi. Tapi guru, kemana aku bisa pergi sekarang untuk menetap dan hidup? Aku punya adik laki-laki. Dia adalah kepala biara di kuil besar di ibu kota. Namanya Yang Mulia Cheng. Bawa suratku kepadanya. Dan minta posisi padanya. Untuk teknik tongkat yang kuajarkan padamu sebelumnya, aku sudah buatkan diagram untukmu. Kedepannya berlatihlah mengikutinya. Guru, terimalah hormat muridmu. Sekali hormat tidak cukup, harus 9 kali.
Guru, apakah kau sedang memikul kotoran? Kalau tidak memikul kotoran, apa kalian yang akan melakukannya untukku? Dia bercanda. Kalian apa yang kalian lakukan di sini? Kami adalah tetangga kuil besar. Kami datang untuk memberi selamat karena mulai bekerja. Ya, Guru. Karena kalian semua tetangga. Masuk dan duduklah. Guru, yang hina ini menghormat. Yang hina ini menghormat. Kelompok orang ini mencurigakan dan tidak mendekat. Apa mereka mau mengejekku? Pertama, aku akan maju ke depan supaya orang-orang ini melihat kemampuanku. Ayo bangun semua. Seseorang, tolong. Ayo. Dasar bajingan, kalian mau menjebakku? Pergi makan tai. Berhenti. Kalau satu lari akan kulempar satu, kalau dua lari akan kulempar dua. Seberapa dalam sumur ini? Guru tidak berdasar, sangat dalam. Bagaimana rasanya? Kami berlumuran tai. Rambut penuh belatung. Maafkan kami, Guru. Dasar bajingan. Cepat keluarkan belatung itu. Untuk sekarang kuampuni nyawa kalian. Pergi. Ya. Cepat naik. Menjijikan. Guru. Guru, Dasar bajingan, kenapa kalian kembali? guru kami para bajingan. Mengumpulkan sedikit uang untuk menyiapkan anggur dan makanan untukmu. Ya, Guru. Semuanya sudah siap. Silakan, Guru. Gurunya datang, cepat. Guru, lewat sini, ayo. Guru, duduklah. Guru, silakan. Kalian bajingan setidaknya punya sedikit rasa terima kasih. Guru, duduk. Guru, duduk di sini. Guru. Karena alasan apa kalian membelikanku anggur dan daging? Begini, Guru. Tuan tidak tahu. Kami bisa mengintimidasi yang lemah. Tapi kami tidak bisa menakuti yang kuat. Jarang kami memukul orang lain, seringkali kami yang dipukul. Sekarang dengan keberuntungan besar kami menemukan guru di sini. Kedepannya belalah kami. Dengan begitu di ibu kota, kami tidak akan takut lagi dipukul. ya tak ada yang akan mengganggu kami lagi. Ya, tak ada yang akan mengganggu kami lagi. Coba lihat siapa yang berani mengganggu kami sekarang. Guru, tak ada yang akan berani mengganggu kami lagi. Kalian sekawanan burung. Menyebut diri sendiri bajingan. Tanpa menyembunyikan rasa malu kalian. Itu setidaknya jujur dan terhormat. Karena itulah, mulai sekarang akan kuterima kalian sebagai muridku dalam Dharma. Cepat, berlutut. Guru, terimalah hormat kami. Cukup, tidak perlu banyak upacara. Ayo tuangkan anggur. Silakan, Guru. Isi cepat. Ke langit pertanda, ke neraka gosip. Kalian sekawanan burung. Kenapa kalian bergosip dan membacakan mantra? Guru, suara gagak menandakan pertengkaran. Ya, benar. Itu kata kepercayaan. Ya, Guru.
Tuan tidak tahu, pohon willow ini punya sarang gagak baru. Mereka bersuara sepanjang hari. Menurutku lebih baik kita singkirkan Ya, saja. kita singkirkan. Cepat, ambil tangganya. Pasang, aku yang lakukan. Jangan dorong-dorongan, aku yang lakukan. Tunggu. Untuk hal sekecil itu kalian perlu keributan sebesar ini? Angkat tangganya, bawa pergi. Cepat bawa pergi. Guru, serahkan padaku. Aku bisa memanjat dengan kaki bersila. Cepat, cepat. Guru, jangan tarik aku. Guru, guru. Minggir. Aku baik-baik saja. Kekuatan dewa, guru. Keluar. Cepat ambil sarangnya. Sudah kalian ambil? Semua minggir. Ambil sekop. Cepat ambil sekop. Guru, akan kuseka debunya. Guru, kau benar-benar orang sakti. Tanpa kekuatan raksasa, bagaimana bisa mengangkat pohon ini? Kalian tanam pohon ini dengan baik untukku. Jangan biarkan dia mati. Sudah ditanam. Hai. 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 Pegang erat. Jangan sampai jatuh. Kalian berdua dengar. Cari pohon yang tidak berisik dan taruh sarang ini di sana. Jangan biarkan burung-burung kecil ini mati. Jangan khawatir, guru. Kalau kalian berani memakan telur-telur ini, akan kuperas kuning telur kalian sendiri. Kami tidak akan berani.
Mengerti? Baik, untuk hari ini sampai di sini. Oh, Besok pagi, datang bersihkan kebun untukku. Baik, baik. Kalau kalian mau melihatku berlatih bela diri, maka bersiaplah untuk menjejakkan kaki dengan kuat, atau rasa takut akan membuat kalian gemetar. Ya, ya, kami tahu. hai. Tanam pohonnya dengan baik, lalu pergi kalian. Ya, 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 tanam pohonnya cepat. Hari itu Nyonya datang membakar dupa. Kalau aku tidak kebetulan lewat kebun ini dan melihat aksi akrobat di arena, mungkin keadaan tidak akan berakhir seperti hari ini. Kau bisa pergi dengan tenang. Guru, hebat sekali, luar biasa. Guru ini punya kemampuan bagus. Dia menggunakan senjata dengan sangat baik. Guru, tepuk tangan kami tidak berarti. Tapi kalau pelatih ini bertepuk tangan, maka itu benar-benar bagus. Ya, Guru. Siapa dia? Dia pelatih pengawal kekaisaran. Namanya Lin, si macan tutul. Dia punya kemampuan luar biasa. Dia menggunakan senjata dengan sangat baik. Pahlawan. Kenapa tidak masuk dan bicara denganku? Kau tak bersenjata dan dibelenggu. Bagaimana kau bisa menangkapku? Apa salahnya tangan kosong? Kalau begitu jangan salahkan aku. Lihat tongkatnya. Brutal. Kendali yang hebat. Tanpa mundur, dan kau masih belum melompati tembok, Lalu akan selalu ada yang lebih tinggi. di situ kau hampir keluar. Hampir, tapi aku juga hampir merobohkan tembokmu. Ayo. Guru, lebih kuat. Kau berdarah. Lebih baik kau berkeringat. Pertarungan yang memuaskan. hai. Hai. Sudah lama tidak bertarung sedalam ini. Ya, kita berdua berkeringat dan ada darah juga. Dan yang terpenting, aku mengusir dendam yang ada di hatiku. Ayo, isi gelasnya. Hari ini kita bersaudara tidak akan pulang sampai mabuk. Hai. Berikan padaku. Ayo, bersulang. Hai. Sungguh langit tidak adil. Pahlawan sejati yang jujur dan terhormat. Tapi orang jahat yang berkuasa sekarang meninggalkannya dalam keadaan begini. Apa yang kalian lakukan? Sejujurnya, kalau aku membunuh Gao, aku tak akan pernah bisa kembali ke ibu kota atau melihat keluargaku.
tidak akan pernah tiba hari di mana aku maju. Aiya. Aku bilang, saudara, dalam hal ini aku berbeda darimu. Dalam hidup ini, aku tak pernah berpikir akan punya hari itu. Karena itu aku, meskipun memiliki kemampuan bagus sepertimu, tak akan menyerah begitu saja. Selesai. Baik, ayo. Baik, sudah waktunya berangkat. Cepat, pergi. Saudara, Guru, dengar aku. Kalau kau menghentikannya sekarang, kau benar-benar akan merugikannya. Sekarang di ibu kota semua orang tahu bahwa Gao memfitnahnya. Kalau Tuan menghentikannya, akan memberi Gao alasan lain. Ya, Guru. di mana pernah ada hal seperti ini di dunia? Tidak bisa mengenali kakak laki-lakimu sendiri. Guru dari Gunung Wutai, aku tidak bisa memikirkan semua itu. Lin, Hoi. saudara, kau dan aku bersaudara dari guru yang sama. Aku sudah tahu kau di ibu kota, tapi aku cuma biksu tanpa kuil. Dan kau seorang perwira, aku tidak pantas untukmu. Dulu guru bilang padaku, jangan biarkan orang tahu keberadaannya, karena itu dia tak membiarkanku mengatakannya. Makanya sebelumnya aku tak perkenalkan diri padamu. Dengan guru kau datang lebih dulu, aku belakangan. Kau kakak laki-laki, aku adik. Kaulah kakak laki-lakiku. Aku saat akan berangkat, bisa bertemu dengan seorang saudara. Aku punya permintaan berani untukmu. Katakan. Aku dibuang jauh. Tolong jagalah keluargaku. Ini belum pernah kupercayakan pada siapapun. Kita baru pertama kali bertemu. Ya, tapi kita bersaudara dari guru yang sama. Jadi, kita baru saja bertukar beberapa patah kata. Dan di pertemuan pertama kau mempercayakan hal sepenting itu padaku. Di bawah langit hanya pahlawan sejati sepertimu yang bisa melakukan hal seperti itu. Benar-benar menyentuh hati. kau terima, adik? Aku terima. Lin akan berterima kasih padamu nanti. Hanya mengatakannya dengan kata-kata tidak cukup. Zishen mau menjadi saudara seperguruan denganmu. Tapi kita baru bertemu. Benar. Aku orang yang terhukum. Kau banyak bicara sekali. Mau atau tidak jadi saudara seperjanjian denganku? Aku jawab, hanya pria sejati yang punya perilaku setulus itu. Benar-benar menyentuh jiwa. Hari ini di sini dan sekarang kita akan jadi bersaudara. Di sini dan sekarang. Tentu, dan para bajingan akan jadi saksi. Suatu kehormatan mengenalmu hari ini dan menjadi bersaudara. Sungguh bahagia. Siapkan dupa. Tidak perlu. Aku sudah harus pergi. Kita pakai rumput sebagai dupa. Dan mari kita jadi saudara sehidup semati. Seorang terhukum dan seorang biksu. Cocok sekali. Aiya. Oh. Aduh, jauh sekali. Aku sudah mengantuk. Sue, kita istirahat sebentar di sini. Ya.
Instruktur Lin. Hah? Oh ya, Sue dan aku juga mau tidur sebentar. Tapi Tuan tahu, kami tidak memasang rantai besar padamu. Kalau kami tertidur dan Tuan melarikan diri, apa yang kami lakukan? Tepat. Kami tidak merasa tenang. Yang hina ini adalah pria. Begitu seseorang dihukum, dia tak pernah lari. Instruktur Lin, aku pikir supaya kami bisa tidur nyenyak, lebih baik kami ikat kau ke pohon. Bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana pendapatmu? Kalau para perwira mau mengikatku, yang hina ini bisa apa? Baik, terima kasih. Instruktur Lin, maaf, aku menyinggungmu ya. Ayo. Kabut dan embun menyelimuti hutan liar berbahaya ini. Aku tidak tahu kapan sinar matahari bisa sampai di sini. Instruktur Lin, Tuan tidak tahu kapan sinar matahari bisa sampai di sini. Apa kau tahu berapa banyak jiwa tak berdosa di hutan ini yang tidak bisa mencapai pembebasan? Hutan ini bernama hutan babi hutan. Itu tempat berbahaya pertama di jalan kita. Dengar, hutan babi hutan. Di hutan ini, siapapun yang punya musuh atau dendam, kalau menyuap penjaga untuk membawanya ke sini, siapa tahu berapa banyak pahlawan dan pemberani yang sudah tamat. Apa katamu? Mau apa kau? Ayo bertindak. Instruktur Lin, bukan aku. Ingin nyawamu. Karena ketika kami meninggalkan ibu kota, perwira Lu memberi kami perintah rahasia dari Tuan Gao untuk melenyapkanmu di sini. Hari ini aku datang atas perintah Tuan Gao untuk memberikan emas ini sebagai hadiah. Saya harap kalian berdua bisa memberi janji. Nanti sedikit lagi cari tempat terpencil. Dan buat Lin, jangan takut, tuan-tuan. Kalau nanti pihak berwenang bertanya, Tuan Gao yang akan mengurusnya, tidak akan ada hubungannya dengan kalian. Aku takut perwira Lu akan kecewa. Di dokumen, jelas mengatakan membawa yang hidup, tidak mengatakan membawa yang mati, kan? Lagi pula lihat, kami tidak begitu mudah. Kalau kita lakukan ini, dan kemudian ketahuan, bisa merenggut nyawa kami. Dong tua, kalau Tuan Gao mau kami mati, kami mati. Sekarang aku bilang padamu, kita punya emas dan juga budi. Kenapa tidak kita lakukan? Aku bilang ini akan merenggut nyawa kami. Perwira jangan khawatir, sebelum kita tiba, Lin akan mati. Baik, saudara Sue lebih terus terang. Tapi ingat, setelah berhasil, pastikan untuk melepas tanda emas dari wajah Lin sebagai bukti. Aku jamin bagian lain sebagai hadiah tambahan. Ingat, di kediaman Tuan Gao ada seseorang menunggu kabar baik kalian. Sekarang juga dia menunggu. Kami melepas tanda dari wajahnya untuk melaporkan. Meskipun kau berjalan beberapa hari lagi, tetap akan mati. Lakukan saja di sini. Bantu kami, supaya kami bisa kembali ke ibu kota dan melapor. Ya. Instruktur Lin, tolong jangan simpan dendam pada kami berdua. Kami hanya menjalankan perintah atasan kami. Kami tidak punya pilihan. Kalau tidak akan kami katakan sebanyak Instruktur ini Lin, padamu. Ingat baik-baik. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kami sudah tetapkan tanggalnya. Kami hanya menunggu untuk melapor. Sayangku, Pada akhirnya kau akan mati. 1 hari lebih awal adalah 1 hari lebih sedikit penderitaan. Bukankah begitu, Instruktur Lin? para perwira, aku tidak punya dendam masa lalu atau sekarang dengan kalian. Kalau kalian bisa menyelamatkan nyawaku, akan kubalas dengan rasa syukur yang besar. Omongan macam apa itu? Apa kau belum mengerti? Nyawa kami berdua bergantung pada kau menyelamatkan kami. Kalau kami tidak membunuhmu, Tuan Gao akan membunuh kami. Hanya dengan membunuhmu, dia akan memaafkan kami. Jangan khawatir. Pentungku memukul keras sekali.
akan menghancurkan otakmu dalam satu pukulan, supaya kau pergi dengan penderitaan yang lebih sedikit. Ayo. Serahkan nyawamu. Saudara tunggu. Saudara, saudara, Terima kasih sudah datang tepat waktu. saudara, sejak kita berpisah di ibu kota, aku sangat merindukanmu. Saudara, kau bilang padaku untuk menjaga kakak ipar, tapi dia terus mendesak supaya aku datang mengawalmu. Hari itu ketika dia mengantarmu pergi, dia melihat seorang pelayan memanggil dua anjing ini, mengatakan bahwa seorang perwira mau bicara dengan mereka. Kakak iparku curiga dan khawatir, takut kalau di jalan dua anjing ini akan mencoba menyakitimu. Aku berpikir sama. Jadi aku mengikuti mereka dan benar saja mereka di sini. Masakan kau bisa menjadi saudaraku? Saudara, apa yang kulakukan? Di kuil besar kita sepakat. Kau berjanji menjaga kakak iparmu. Saudara, saat aku datang, kakak iparku memintaku untuk bilang padamu, jangan khawatir tentang dia. Sekarang di seluruh ibu kota sudah tahu, pengkhianat ayah dan anak Gao memfitnahmu. Jadi mungkin sekarang mereka tidak berani membuat rakyat semakin marah. Ke ibu kota. Mari kita kembali ke ibu kota. Aku pergi ke Changzhou. Saudara, kenapa tidak ikut aku ke ibu kota? Akan tiba saatnya aku kembali melihat kakak iparmu. Ai. Ayo. Jangan khawatir. Di dunia mana kita hidup? Yang membawa seorang pahlawan besar berakhir begini. Kalian berdua anjing merangkak ke sini. Berlutut. Kakek, ampunilah nyawa. Kakek, bukan aku. Kalian berdua anjing pengkhianat. Aku tidak akan berani lagi. Saudara jangan. Ai. Kakak laki-lakiku menjadi perantara untuk kalian. Aku biarkan kepala anjing kalian tetap menempel di leher untuk sekarang. Terima kasih, Tuan. Lepaskan belenggu dari kakakku. Ampunilah nyawaku. Ya Tuhan. Pelan-pelan. Instruktur Lin, bilang pada guru ini untuk mengampuni nyawa kami. Perwira Lu ini bukan orang baik. Ayo minggir, minggir. Saudara manfaatkan waktu. Pergi cepat. Saudara, biarkan aku menemanimu sedikit lagi. Nanti aku akan kembali ke ibu kota untuk menjaga kakak ipar. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Bantu kakakku berjalan.
sampai di sini. Aku harus kembali sekarang. Kita sudah mengantarnya sampai di sini. Mau kemana lagi kita bisa pergi? Indah sekali di sini. Ada gunung dan air, semuanya begitu bersih. Itu bagus. Dulu aku juga tinggal di tempat seperti ini. Terlihat pohon-pohon dengan banyak naungan. Di luar pintu tumbuh tanaman. Di depan jendela ada bunga teratai. Tempat bagus. Silakan minum. Izinkan aku bertanya, pahlawan. Di kuil mana kau tinggal? Apa? Kalian berdua kenapa tanya di mana aku tinggal? Tidak, bukan itu. Apa untuk melaporkanku pada Gao Sialan itu? Bukan itu maksudnya, bukan. Biksu ini tidak takut. Kalau aku bertemu orang itu, akan kuberi dia 300 pukulan tongkat. Guru, kau pahlawan! Adik, cepat kembali, jangan tunggu lagi. Saudara, di depan ada Changzhou. Di jalan juga ada rumah. Tidak ada lagi tempat terpencil. Biksu ini sudah menyelidikinya. Hari ini saudara, aku pamit dulu. Suatu hari nanti aku akan datang menemuimu. Kalian berdua, burung. Seharusnya sudah kupenggal kepala kalian. Terima kasih tidak membunuh kami. Demi kakakku, kuampuni nyawa kalian. Terima kasih. Sekarang karena Changzhou sudah dekat, masih punya niat buruk? Tentu tidak, itu ide Tuan Gao. Tidak ada hubungannya dengan kami. Ambil. Tidak. Beberapa hari lalu aku kasar pada kalian. Sekarang aku bawakan sesuatu yang baik untuk kalian. Ambil peraknya. Kalau tidak terima, akan kupukul kalian. Kita terima. Terima kasih, Tuan Besar. Terima kasih. Aku lihat di jalan ini kalian cukup membantu. Ambil perak ini untuk biaya perjalanan. Jaga baik-baik kakak laki-lakiku. Terima kasih, Tuan Besar. Kalian berdua, layani kakak laki-lakiku dengan baik. Akan kami layani, pahlawan. Kepala kalian berdua, apa lebih keras dari pohon pinus ini? Tidak, kakek. Kepala yang hina ini cuma sepotong kulit. Membungkus tulang retak. Kalau kalian punya niat buruk lagi, akan kubuat kepala kalian berakhir seperti pohon ini. Kakak laki-laki, jaga dirimu. Para perwira, cepat kita berangkat. Ayo. Kita sampai.
cepat jalan. Ayo. Cepat, ayo. Cepat! Berbaris! Ayo. Cepat. Lebih cepat. Lihat apa penjara di bawah. Jika engkau keluar besok hidup-hidup, setengah nyawa saja sudah banyak. Petugas bertaruh kau akan mati besok. Mereka sengaja memasuk kamu ke sana sebelum hukuman, biar kau timbun keputusasaan. Kenapa kau beritahu aku? Aku juga bertaruh kau akan menangis. Aku bilang ini biar makin panas. Tuan Besar Chai akan segera tiba. Siapkan anggur dan makanan cepat. Petugas, kenapa kau taruh kursi di sini? Tuan Besar Chai sedang lewat berburu. Dia mampir untuk istirahat sebentar. Untuk beristirahat dan minum segelas. Saat aku di ibu kota, sering ku dengar prajurit bicara tentang Tuan Besar Chai. Tak kusangka bertemu di sini. Orang ibu kota memang tahu banyak ya? Hanya desas-desus yang ku dengar. Saat bicara tentang dia, seharusnya guntur mendering di telingamu. Dia keturunan keluarga kekaisaran. Sudah lama, kaisar sebelumnya memberinya kekebalan penuh, dia bisa berbuat sesukanya. Bahkan raja sekarang tunduk padanya. Sekarang dia sangat suka bersahabat dengan para pahlawan. Suamiku, kau harus kembali. Ya, aku akan berjuang pulang dan bertemu istriku. Aku harus kembali. Tuan Besar tiba, silakan. Tangkap dia! Tuan Besar Chai, akhirnya kita bertemu. Di ibu kota kita sepakat bertemu. Hanya tak kusangka bertemu di saat seperti ini. Masukkan dia ke penjara bawah tanah. Sebentar. Demi aku, kumohon jangan bertindak. Biarkan dia bicara. Fang! 酱色红樱，如烂漫莲花乱茶，
飞鱼袋内高插着装金雀化细青弓，狮子湖中正攒着点翠凋零端正剑，千几只赶张细犬，情树队拿兔苍鹰。穿云俊虎遁戎狄，脱帽锦雕寻护指。吊枪锋利，救安边微露寒光。画骨团栾，象马上时闻响震。安边栓骑，无非天外飞禽；马上琴台，尽是山中走兽。好似晋王临子塞，浑如汉武到长阳。 Siapa tahanan militer dengan belenggu ini? Yang hina ini adalah instruktur pengawal kekaisaran di ibu kota. Namaku Lin. Karena menyinggung Tuan Gao, aku dipalsukan tuduhan dan diadili. Kudengar di sini ada pahlawan yang merekrut orang-orang berharga, Tuan Besar Chai. Nama terhormatnya dikenal semua orang di bawah langit. Tak kusangka hari ini bisa melihat wajah terhormatnya. Itu adalah keberuntungan hidupku. Kau instruktur Lin. Aku tidak sopan tak keluar menyambutmu. Ayo instruktur Lin, silakan duduk. Anggur. Ini sepiring daging, sepiring roti, nasi putih, dan 10 tali uang logam ini. Semuanya untukmu. Jika kau pengemis, dalam setahun takkan kau dapat sebanyak ini, kan? Ambil. Beraninya kau bersikap tak sopan. Instruktur, dia tak tahu diri. Kumohon jangan dendam pada mereka. Mana buah dan anggurnya? Ayo kita minum beberapa gelas dengan nikmat. Ya. Terima kasih Tuan Besar Chai. Sekarang aku narapidana, tak boleh minum. Hanya saja 10 tali tak cukup. Aku tak berani berharap banyak. Aku hanya minta Tuan Besar meminjamkan 10 batangan perak. Pahlawan, bagaimana bicara soal pinjam? Kali ini aku tak bawa banyak uang. Lain hari ku bawa perak dan pakaian katun. Dan akan kukirim semuanya ke penjara. Maka aku hanya ingin meminjam 10 batangan perak hari ini. Instruktur, beberapa batangan perak ini, semuanya ku persembahkan untuk instruktur. Tidak, aku tak butuh sebanyak itu. Hanya 10 dan aku akan berterima kasih selamanya. Baik, kita ikuti instruktur. Hanya 10 batangan. Aku berterima kasih atas kemurahan hatimu yang besar. Di masa depan akan kubalas lipat ganda. Instruktur, hari ini kita minum beberapa gelas dengan nikmat. Instruktur, jangan cuma menatap perak itu. Silakan duduk cepat. Ayo. Tuan Besar, sang guru telah tiba. Cepat suruh masuk. Suruh datang ke sini bertemu. Instruktur, kemarilah. Guru Hong, silakan. Guru Hong, masuklah. Hormatku pada Tuan Besar. Guru. Semua memanggilnya guru. Pasti dia guru dari Tuan Besar Chai. Lin memberi hormat. Guru. Ini Lin, instruktur pengawal kekaisaran. Ini guruku namanya Hong. Dia juga instruktur.
Baru saja kami berhadapan dengan Guru Hong. Dia tak pakai senjata dan beberapa dari kami tak bisa lawan dia. Tak perlu bersujud, bangkitlah. Instruktur Lin memberi hormat dengan sangat hormat, tapi sang guru tak membalas hormat. Memberi kesan yang sangat buruk. Guru, silakan duduk. Jika Tuan Besar melihatnya, dia akan kesal lagi. Instruktur, kemari duduk di sini. Aku akan berdiri di samping dan menuangkan anggur untuk instruktur. Tuan Besar, kenapa kau perlakukan dengan sangat hormat seorang buangan sederhana? Dia tidak seperti yang lain. Dia instruktur pengawal kekaisaran. Kenapa kau perlakukan dia dengan sangat hina? Itu karena Tuan Besar suka berlatih senjata. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Para prajurit buangan ini, saat mereka melihat Tuan Besar, mereka tahu dia suka berteman dan membantu yang membutuhkan. Jadi mereka memanfaatkan itu dan mengaku sebagai instruktur tongkat hanya untuk mencari nafkah. Tuan Besar, jangan terlalu serius. Guru, jangan meremehkan orang. Aku tak percaya dia. Jika dia benar punya kemampuan, buktikan dengan tongkat. Lihat sekali saja, cukup. Baik. Instruktur Lin, bagaimana menurutmu? Yang hina ini tak berani. Tentu kau tak berani. Dalam hatimu ada rasa takut. Semakin takut kau, semakin aku desak kau tunjukkan tongkatmu. Instruktur Lin, bagaimana jika kau berhadapan dengannya sebentar? Guru Hong ini adalah gurunya. Kalau ku jatuhkan dia sekali pukul akan jadi buruk bagi semua. Instruktur Lin, jangan dipikirkan lagi. Guru Hong ini juga baru tiba di sini belum lama. Belum menemukan lawan. Makanya dia begitu sombong. Tapi kau tahu, selalu ada yang lebih baik. Instruktur Lin, jangan dipikirkan lagi. Aku juga ingin melihat kemampuan kalian berdua. Yang baru saja kukatakan. Karena takut Instruktur Lin, karena menghormatiku, tidak mau menunjukkan kemampuan aslinya. Menjatuhkanku sekali pukul ya? Baik sekali. Ayo. Kita lihat bagaimana kau pikir bisa menjatuhkanku sekali pukul. Jika kau jatuhkan aku sekali pukul, perak ini milikmu. Kumohon guru tinggalkan peraknya. Instruktur Lin, bagaimana jika kau berhadapan dengannya sebentar? Aku mengerti, Tuan Besar. Silakan bimbing aku. Tunggu. Kenapa? Aku kalah. Kalian belum berhadapan. Maksudmu kalah? Pria ini memakai belenggu. Bahkan jika aku mengalahkannya, itu kemenangan yang tak adil. Kuanggap aku kalah. Ini benar-benar kelalaianku. Tapi mudah diatasi. Bawakan 10 batangan perak. Para petugas, tolong kumohon untuk membuka belenggu Lin. Jika terjadi sesuatu di kamp tahanan, aku yang bertanggung jawab. Ini 10 batangan perak untuk kalian. Apa yang Tuan Besar perintahkan? Bagaimana kami berani membangkang?
Selain mendapat ini, kami juga dapat budi baik. Kami tak khawatir dia kabur. Buka! Tak perlu melepas belenggu. Lebih baik aku pakai belenggu dan menjatuhkan Guru Hong dengan satu pukulan. Jika aku memberi pukulan kedua, aku kalah. Sebentar. Sisa peraknya di sini. Duel antara dua instruktur ini bukan sembarang hal. Perak ini akan jadi taruhan. Siapa yang menang membawa semuanya. Baik sekali, Lin. Lagi-lagi kau datang merebut hadiah besar ini. Tuan Besar, jika hari ini aku tak kalahkan dia, aku berhenti menjadi gurumu. Guru, tunjukkan saja kemampuanmu. Semua mundur. Baik. Bawakan anggur. Aku akan menuangkan gelas untuk instruktur Lin. Kau tak seharusnya merendahkan orang lain begitu banyak. Kau melukai dirimu dan kehilangan perak. Kau harus tahu kesombongan membawa kehinaan. Kau terluka dan sulit bergerak. Cepat oleskan sedikit obat, supaya tak ada efek samping nanti. Kalian antar guru kembali ke perkebunan. Kumpulkan perak dari lantai dan berikan pada instruktur Lin. Instruktur, silakan ke pavilion. Hari ini kita minum dengan nikmat beberapa gelas. Guru Hong, ayo. Instruktur, silakan. Aku tak bisa menerimanya. Lin bukan pria serakah. Aku hanya ingin mengambil kembali 10 batangan perakku.
Guru Hong. Tolong kembalikan uang yang Tuan Besar pinjamkan padaku. Guru, kau tak bisa membunuh. Guru, kau tak bisa mengalahkanku. Jika kau terus bertarung, kau hanya mencari penghinaan sendiri. Beri aku peraknya. Akan ku beri celah. Hari ini kita pura-pura duel berakhir seri. Bagaimana menurutmu? Kau masih bisa sering berkunjung ke perkebunan Tuan Besar. Aku tak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa membunuhmu. Hanya seorang narapidana buangan. Kau memakai belenggu dan tangan kosong. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kaulah yang memaksaku minta perak. Dan kau masih mau nyawaku. Guru Hong! Dengan menghinaku, berarti kau menghina Tuan Besar Chai dan semua yang mengabdi di perkebunan. Kalian setiap hari memanggilku guru. Bagaimana bisa sekarang kalian berdiri menonton tanpa berbuat apa-apa? Bunuh dia! Tuan Besar suruh mereka cepat berhenti. Jangan lukai tahanan. Biarkan Lin menunjukkan kemampuannya. Apakah kalian melihat di wajahnya sedikit pun rasa takut? Dengan begini kita buat mereka yang menindas yang tak bisa membela diri. Tahu bahwa merendahkan orang lain adalah merendahkan diri sendiri. Macan kumbang Lin yang tangguh. Malu. Dalam pikirannya hanya harus memikirkan. Semua ini adalah bawahanku. Bagaimana caranya agar kehormatanku tetap selamat? Kau ingin membuat mereka menang tapi tanpa kehilangan nyawa mereka? Tuan Besar tahu apa yang kupikirkan. Instruktur Lin sungguh. Di saat krusial masih memikirkan orang lain. Aku menyambutnya dengan segala hormat, tepatnya agar dia menunjukkan kemampuan aslinya. Jika tidak, berarti aku buta. Apakah aku harus mencongkel mataku dan membuangnya ke tanah? Baik,
maka Lin akan mengambil tongkat sebagai tombak. Lihatlah gaya tombak keluarga Lin. Baik. Perak itu, aku mendapatkannya setelah menelan harga diriku, melupakan martabatku sebagai instruktur kekaisaran, sambil mengatupkan gigi, memohon seperti pengemis kepada Tuan Besar Jai. Semua itu untuk menyuap sipir penjara, menghindari aku dihancurkan dengan pukulan, dan bisa bertahan hidup sampai kembali ke ibu kota, bertemu lagi dengan istriku, dan mungkin dengan tindakan penebusan suatu hari nanti ku dapatkan kembali martabatku sebagai pria. Itu benar-benar karena kebutuhan ekstrem. Aku minta maaf. Kau sangat kejam. Setiap kali aku pergi berburu, aku tak bisa menikmatinya sepenuhnya. Dan aku tak tahu persis kenapa aku sedih. Kali ini saat aku pergi berburu, kulihat betapa sunyinya ladang, rumput telah menguning. Bahkan kelinci pun ada embun beku di atasnya. Anjing pemburu ini juga sudah berganti bulu. Apakah Tuan Besar bersedih? Karena tak bisa mengabdi pada negara, dia ingin menjadi pelindung para pahlawan, tapi tak punya kesempatan. Instruktur Lin, sungguh kau mengenalku dengan baik. Hanya saja aku tak bisa mengundang instruktur ke perkebunanku untuk tinggal beberapa hari berturut-turut. Tuan Besar, Lin punya satu permintaan lagi. Keluargaku masih di ibu kota. Kuharap saat Tuan Besar punya waktu, bisa membantu menjaga mereka. Itu sudah beres, serahkan semuanya padaku. Kau bisa tenang. Instruktur Lin. Di sini kita berpisah.
Jaga dirimu baik-baik. Tuan Besar, tolong sampaikan pesan pada istriku. Lin sangat merindukannya. Buka pintunya. Cepat! Tuan, tahanan sudah dibawa. Kau narapidana baru? Kaisar pertama meninggalkan hukum kuno. Semua narapidana baru pertama-tama harus ditundukkan dan menerima 100 pukulan selamat datang. Sekarang karena kau masuk angin dan belum pulih sepenuhnya, 100 pukulan selamat datang ini akan kami catat dulu dalam hitungan. Saat kau membaik, kami akan melunasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini aku punya 10 batangan perak. Tolong berikan pada petugas penjara. Tentu. Instruktur Lin adalah pria baik. Baru saja kulihat kemampuan hebatmu. Biasanya Guru Hong itu, saat berhadapan dengan pria terampil di sini, selalu menang, sungguh mengesankan. Instruktur, kau mengalahkannya dengan mudah. Lin tahu apa yang dipikirkan saudara sipir. Maksudnya dengan kemampuan Lin, bertarung atau kabur tak akan sulit. Bagaimana bisa dia tinggal di sini menelan amarah? Tepat sekali. Aku berjanji pada istriku, suatu hari kita akan bertemu lagi. Jika bukan karena kembali melihat istriku, agar dia bahagia tak salah menikah denganku, bagaimana mungkin aku bisa bertahan sampai sekarang? Sayang pepatah bahwa uang bisa menggerakkan dewa itu benar. Saat kau di rumah setiap hari tak tahu khawatir atau sedih, hanya minta aku membuatmu tertawa.
Ada orang? Seorang biksu lewat datang minta makanan. Kuil ini yang tadinya dalam kondisi baik, bagaimana jadi begitu hancur? Sepertinya apa yang dikatakan wanita baik hati itu tidak bohong. Kalian para biksu tua, kalian tak benar. Kalian biarkan aku sendiri berteriak di halaman. Dan tak ada yang menjawab. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Tutup pintunya. Guru besar, aku seorang biksu lewat, datang ke sini minta makanan. Sudah 3 hari makanan tak menyentuh perut kami. Di mana kami bisa dapat makanan untuk memberimu? Guru besar, aku seorang biksu dari Gunung Wutai. Sejujurnya dengan kalian, sudah lebih dari sehari aku tak mencicipi sebutir nasi. Guru besar, tolong carikan setengah cangkir bubur untuk mengisi perut. Kau seorang biksu terkemuka dari Gunung Wutai. Kami seharusnya menawarkanmu makanan. Tapi sayangnya para biksu kuil telah bubar. Dan tak tersisa setengah butir makanan pun. Kami sudah 3 hari tak makan. Hai. Guru besar, aku tak percaya di kuil sebesar ini. Tak ada setengah cangkir bubur pun. Di sini dulu ada kuil besar. Dengan banyaknya jamaah. Semua itu karena seorang biksu membawa seorang Tao, lalu dia tinggal di sini sebagai kepala biara. Dan mereka menghancurkan semuanya. Kedua orang ini tak ada batasnya. Mengusir semua biksu. Hanya tinggal kami, beberapa orang tua yang tak bisa bergerak, dan selain itu mereka suruh kami bekerja, dan mereka bahkan tak memberi kami makan. Dari mana biksu liar ini berasal? Dan masih berani ikut campur urusan kami. Cepat keluar untuk mati. Kalian berdua anjing pencuri. Tepatnya aku mau mencari kalian. Kau punya kemampuan. Semoga semuanya baik-baik saja. Mau kemana? Kalian manfaatkan aku dengan perut kosong. Saat aku sudah makan, aku akan kembali menghitung hutang dengan kalian. Keparat, kau tak bisa menang dan kabur. Aku akan tinggal di sini menunggumu. Ayo,
Pencuri sialan ini memanfaatkan aku tak punya uang. Perutku keroncongan karena lapar. Jika tidak, aku pasti akan merenggut nyawa kalian berdua. Hutan pinus merah yang besar ini tak bisa jadi makanan dan minuman bagiku. Hei. Meskipun aku seorang bandit, takkan berakhir sengsara begini. Apakah aku benar-benar akan mati kelaparan di sini? Menyebalkan, kukira siapa? Ternyata botak. Burung apa kau? Berhenti. Tepatnya aku tak punya tempat kan? Sempurna untuk menggadaikan bajumu dan tukar dengan makanan. Berhenti. Nah, kau punya kemampuan ya? Tunggu. Botak, siapa namamu? Suaramu sangat familiar bagiku. Aku kakekmu. Tunggu. Biksu besar, siapa namamu sebenarnya? Suaramu sangat familiar. Kau sungguh menyebalkan. Nama kebiksuanku Zisen. Ambil ini. Perwira Lu. Apakah kau masih kenal Shi? Ternyata kau. Saudara. Saudara, ternyata kau. Kau membuatku kelelahan, saudara. Cepat duduk. Ayo, cepat duduk. Saudara, sejak kita berpisah, kemana kau pergi? Sejak kita berpisah hari itu, saudara. Keesokan harinya aku tahu kau membunuh tukang daging Zeng. Dan aku meninggalkan kota dan berkelana kemana-mana. Akhir-akhir ini aku kehabisan uang, dan kupikir akan dapat sesuatu di hutan ini. Tak kusangka bertemu denganmu, saudara. Saudara, kenapa kau jadi biksu? Aku bunuh tukang daging Zeng lalu pergi ke tempat lain. Menghadapi situasi ini, Jin tua merekomendasikanku untuk menjadi biksu di Gunung Wutai. Tapi tak kusangka gunung sebesar itu tak bisa menampungku. Lalu mereka mengirimku ke kuil besar di ibu kota untuk menjaga kebun. Setelah itu aku bertemu dengan macan kumbang Lin dan kami menjadi saudara seperjanjian. Saudara, kau juga kenal instruktur Lin. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Jangan bahas itu. Ada apa? Dia dipalsukan tuduhan oleh Tuan Gao dan diasingkan jauh. Aku takut di jalan dia menderita karena orang jahat, jadi aku menemaninya sampai ke sana. Dan sekarang aku buru-buru kembali ke ibu kota untuk menjaga keluarganya. Tapi tak kusangka di jalan aku akan menghabiskan semua uang. Dan sekarang perutku sakit karena lapar. Awalnya kupikir pergi ke kuil itu untuk minta semangkuk makanan mengusir lapar. Tapi tak kusangka aku akan dianiaya oleh dua keparat itu. Saudara, kau lapar?
Aku punya sedikit daging sapi dan kue, mau? Ya. Saudara, apapun yang kau punya, bawa ke sini. Ambil. Kue. Pelan-pelan. Kalian berdua burung sialan. Cepat keluar untuk mati. Ada apa? Kalian takut? Tidak berani keluar bertarung mati-matian denganku? Botak, kau masih berani kembali cari ribut? Kalian berani menggunakan kekuatan kalian melawan yang lemah. Hari ini adalah hari kematian kalian. Jika kalian pintar, serahkan nyawa. Sekarang kalian tahu kekuatanku? Saudara, kali ini apakah kau sudah lega? Terima kasih, saudara. Ayo, minum. Saudara, keduanya sudah lama menyebabkan masalah di sini. Pasti mereka sudah mengumpulkan banyak uang. Di dalam juga ada beberapa biksu yang menderita karena perlakuan buruk mereka. Lebih baik kita cari uangnya dan gunakan untuk membantu semua orang. Saudara, kau benar. Ayo. Para pencuri sialan ini, saudara tertua, para bandit sudah mati. Jangan bersedih lagi. sialan. Masih ada seorang wanita. Ini salahku karena tak membunuh mereka tepat waktu. Dan karena itu banyak nyawa melayang. Saudara tertua, jangan salahkan dirimu. Anggap saja langit ingin mengambil semua nyawa itu. Bahkan para dewa tak bisa mencegahnya. Aku sendiri tak bisa melawan kekuatan jahat sebesar ini. Jika tidak, aku takkan biarkan begitu banyak orang jahat menguasai dunia. Aku kira kau jadi biksu hanya untuk kabur dari musibah. Tak kusangka kau benar-benar memiliki hati yang begitu mulia. Hanya ketika semua makhluk terselamatkan, pencerahan akan tercapai. Selama masih ada penderitaan di dunia, aku terus berjuang.
Meskipun tempat ini bagus, itu bukan rumah untuk tinggal lama. saudara. Bagaimana jika kau ikut denganku ke ibu kota? Saudara, aku juga ingin, tapi aku sudah berjanji pada kepala-kepala Gunung Shaohua bahwa aku akan pergi bergabung dengan mereka. Sekarang karena dunia sangat korup, lebih baik jadi bandit yang merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Kau benar, saudara. Di dunia sekarang ketidakadilan ada di mana-mana. Saudara, semua emas dan perak yang kumiliki ada di sini. Itu tepat untuk membantu para petani yang menderita karena dua orang jahat itu. Baik sekali. Saudara, perjalananmu jauh. Bawa uang ini untuk biaya perjalanan. Saudara, aku tak mau. Kau masih akan menjaga keluarga instruktur Lin. Kau akan punya banyak pengeluaran. Jangan ditolak, ayo ambil. Aku terima. Saudara, di sini kita berpisah. Sampai jumpa. Jaga dirimu. Saudara, jaga dirimu.